Halo teman-teman, kembali dengan saya Bonifalo. Pernah tidak kalian dengar lagu I Have Decided to Follow Jesus, mengikut Yesus keputusanku? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Lagu ini indah sekali dan sering dinyanyikan di berbagai gereja di seluruh dunia. Bahkan ketika sekolah minggu atau sekami gereja Katolik juga sering saya dengar dinyanyikan. Tetapi tahu tidak kisah unik di balik lirik lagu tersebut? Pada tahun 1800-an, ketika iman kekristenan menyala-nyala, berapi-api di seluruh Eropa, banyak misionaris dikirim keluar Eropa untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita Injil, the Word of God, sabda Tuhan dalam kitab suci atau the Holy Bible. Ada sebuah daerah terpencil dan sangat primitif di timur laut India yang dikenal dengan nama Assam atau Meghalaya. Penduduk di daerah ini sangat dikenal dengan kanibalismenya. Siapa yang mengumpulkan tengkorak paling banyak, dia yang paling disegani. Suatu waktu ada sebuah grup misionaris pergi mewartakan Injil atau kabar gembira Injil ke sana. Semua penduduk di sana menolak pewartaan ini. Bahkan ada misionaris yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh secara brutal. Sebenarnya alasan dibalik perlakuan yang keji ini adalah mereka telah memiliki kepercayaan animisme, sebuah kepercayaan dan tradisi yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Barang siapa yang tidak memegang teguh tradisi dan kepercayaan ini dianggap sebagai pengkhianat dan harus dimusnahkan. Apalagi pemimpin suku waktu itu adalah seorang yang memiliki watak yang keras, tegas, dan telah makan garam atau berpengalaman dalam berperang dan membinasakan musuh. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan atau menghindar dari pemimpin yang satu ini. Suatu waktu tanpa disadarinya, ada seorang misionaris yang berhasil masuk dan mengubah pilihan kepercayaan sebuah keluarga dari suku tersebut, suku Garo. Nama orang itu adalah Nokseng bersama istri dan kedua putranya. Baginya hanya dalam Kristus ditemukan kedamaian dan kehidupan yang kekal. Saking mengimani Kristus, dia meninggalkan semua kebiasaan lamanya yang penuh noda dosa dan menyambut kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian dan janji akan kehidupan yang kekal dalam Kristus. Mendengar ini, kepala suku yang takut kehilangan kekuasaan menjadi murka, menjadi marah besar karena banyak keluarga yang mulai meninggalkan kebiasaan lamanya, meninggalkan kepercayaan animisme dan bergabung dalam keluarga Kristiani. Bagi dia, kumpulan keluarga yang telah memeluk kepercayaan yang baru dan telah meninggalkan tradisi dan kepercayaan lama adalah pengkhianat dan harus dimusnahkan. Dia pun mengumpulkan seluruh masyarakat dalam sukunya dan memanggil Nokseng sekeluarga untuk diadili. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang meninggalkan kepercayaan yang diturunkan turun-temurun tersebut. Di tengah-tengah seluruh lapisan masyarakat, Nokseng dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah meninggalkan imannya akan Kristus dan kembali hidup seperti sedia kala bersama masyarakat dalam suku Garo. Dan pilihan yang kedua adalah mati di panah para pemburu kepala manusia jika menolak untuk meninggalkan iman akan Kristus. Kepala suku berkata, Nokseng, tinggalkan imanmu yang baru itu dan marilah kembali hidup bersama kami seperti sedia kala. Atau pilihan kedua, kedua anakmu, kedua putramu yang kamu kasihi akan dipanah mati oleh para serdadu ini, oleh para pemburu kepala manusia yang ada di hadapanmu ini. Kata kepala suku yang mencoba memberi efek jera bagi siapapun yang meninggalkan kepercayaan turun-temurun para leluhur. Nokseng menjawab, I have decided to follow Jesus. I'm not turning back. I'm not turning back. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya tidak akan kembali. Saya tidak akan kembali. Maksudnya adalah saya tidak akan kembali ke pola hidup lama saya yang penuh dosa tersebut. Sesudah mengatakan demikian, kedua putranya dipanah mati. Matanya berlinang air mata, hatinya menangis hancur melihat kedua anak yang dicintanya mati kesakitan, menghembuskan napas terakhir, disaksikan oleh dirinya sendiri tanpa berbuat banyak. Jeritan sakit kedua putranya membuat dia hancur, tetapi dengan iman yang teguh, dia mengangkat kepalanya, menatap tajam pemimpin suku, bukan untuk balas dendam, tetapi penuh keyakinan bahwa pengorbanan kedua putranya tidak sia-sia. Dia mengimani bahwa kedua
kedua putranya telah bersatu bersama Kristus dalam meja perjamuan abadi di surga. Selanjutnya kepala suku kembali menatap Nokseng dengan tatapan tajam, penuh amarah dan harapan semoga Nokseng mau meninggalkan iman barunya dan kembali hidup dalam kemasyarakatan suku Garo di Assam. Dia meminta sekali lagi, Nokseng, tinggalkan imanmu yang baru itu, atau kamu saksikan istrimu dipanah mati sekarang juga. Dengan penuh iman akan Kristus, penuh keberanian dan keteguhan hati, Nokseng menjawab, "Though none joins me, still I will follow." Meskipun tidak ada seorang pun yang bergabung bersama saya akan tetap mengikut. Maksudnya mengikut Yesus. Sesudah mengatakan demikian, anak panah berterbangan tepat pada dada istrinya dan membunuh sang kekasih hatinya. Hatinya yang selama ini hanya dipersembahkan untuk sang kekasih Nokseng akhirnya hancur ditembusi anak panah. Satu-satunya perempuan yang setia menemani dia selama ini, baik dalam suka maupun dalam duka, akhirnya harus mati karena iman yang teguh tak tergoyahkan akan Kristus Yesus. Kali ini tatapannya menjadi lebih teguh, hatinya menjadi lebih tenang karena dia tahu istri dan kedua anaknya telah bergabung bersama Yesus dalam perjamuan abadi, menunggu penuh sabar kehadirannya yang pasti segera akan dikabulkan. Terakhir kalinya kepala suku menatap dengan tajam mata Nokseng dan melontarkan permintaan terakhirnya. Nokseng, satu permintaan terakhir dariku. Tinggalkan imanmu sekarang juga. Tinggalkan imanmu yang baru ini akan siapapun itu, dan marilah kita kembali hidup bersama seperti sedia kala. Dengan penuh keteguhan hati, penuh iman, Nokseng menjawab, "The cross before me, the world behind me. I'm not turning back, I'm not turning back." Salib di depan saya, dunia di belakang saya. Saya tidak akan kembali, saya tidak akan kembali. Seperti sebelumnya bahwa yang dimaksudkan dengan saya tidak akan kembali adalah saya tidak akan kembali ke pola hidup lama saya yang penuh dengan noda dosa. Sesudah mengatakan itu, dia menatap ke atas, kembali menatap kepala suku yang memberi perintah pembunuhan atas dirinya dan menyaksikan tebaran anak panah di udara tepat menembusi jantungnya yang sudah dia ikhlaskan untuk dikorbankan demi imannya akan Kristus Yesus. Dengan demikian, dia pun menghembuskan napas terakhir. Melihat ini, kepala suku menjadi terheran-heran dan takjub. Dia terkagum-kagum akan keberanian dan keteguhan hati Nokseng sekeluarga. Bagaimana bisa seorang rela kehilangan anak istrinya, anak-anak yang dikasihinya, istri yang selalu menemaninya, dan dirinya sendiri demi seseorang yang tidak dikenalnya, seseorang yang bahkan tidak ada hubungan darah sama sekali. Seseorang yang hidup 2000 tahun yang silam, seseorang yang hidup ribuan kilometer jauhnya dari Assam. Kekuatan apakah yang menggerakkan Nokseng sekeluarga untuk rela berkorban sedemikian luar biasanya, sampai mengorbankan dirinya sendiri, rela mati sedemikian kejinya? Penuh rasa ingin tahu, dia pun mulai mempelajari kitab suci, dan pada akhirnya dia mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat di suku Garo dan mengumumkan, "I too belong to Jesus Christ." Saya juga milik Yesus Kristus. Mendengar itu, seluruh lapisan masyarakat menjadi senang dan bahagia dan memeluk kekristenan menjadi agama baru mereka. Sampai hari ini, mayoritas suku Garo di Assam adalah pengikut Kristus dan terus mempraktikkan kekristenan dalam keagamaan mereka. Injil Yohanes, The Gospel of John, dalam bab 12 ayat 24 mengatakan, "Truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Nokseng sekeluarga tidaklah sia-sia. Tuhan itu luar biasa, maha bijaksana. Bagaikan seseorang yang telah membayar denda besar dosa suku Garo, Tuhan menggunakan pengorbanan Nokseng sekeluarga untuk membayar tuntas belenggu dosa suku Garo yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Bagaikan biji gandum yang mati jatuh ke tanah, menghasilkan buah yang berlimpah,
Begitu pula kematian Nokseng sekeluarga membawa keselamatan yang berlimpah bagi seluruh suku Garo hingga anak cucu Cece semua hingga hari ini. Begitu juga kita. Biarlah hidup kita jangan menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang demi kemuliaan satu-satunya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. I'll see you in the next video.